Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah. Wa yundabu talabul soffil awwali fa inna fadlahu katsirun. Ketika sholat Jumat ini tentunya mayoritas untuk para jamaah yang laki-laki, tapi nanti yang wanita di belakang itu ada posisinya itu bagaimana. Yang pertama, hendaknya orang yang hadir sholat berjamaah di sholat Jumat itu berusaha semaksimal mungkin untuk berada di barisan terdepan. Di depan kalau sudah rapat, sudah penuh, kita ngeyel sampai melewati, sampai melangkahi orang-orang yang ada barisan di depannya, itu hukumnya haram, nggak boleh. Mengapa? Ketika sholat Jumat didorong senantiasa berada di barisan terdepan karena fadilahnya itu banyak sekali. Mengapa fadilahnya banyak sekali? Karena di shaf yang pertama itu, misalkan di masjid, ya mesti dulu juga, kalau tidak ada speaker atau sound systemnya, tentu ketika jamaah itu banyak sampai puluhan baris atau shaf, maka tentu yang berada di depan sendiri itu mendengarkan khutbahnya khotib. Ya tentu pokoknya pahalanya itu banyak sekali. Terus wal qurbu minal khotibi liyastami al khutbata. Sunat yang kedua, berusaha mendekat dengan orang yang khutbah atau khotib agar supaya bisa mendengarkan khutbahnya. Ya tentu kitab ini redaksinya seperti ini karena dulu itu belum ada sound system atau belum ada speaker. Sekarang itu ada speaker, justru malah bertempatnya itu ada yang di rumah saya ini, ada yang di rumah situ, ada di rumah kakak sana, itu karena mendengar ada speaker, ada pengeras suara. Ini tetap tidak mendapatkan fadilah daripada jamaah atau sholat Jumat. Yang terbaik itu adalah mendekat, sekalipun uyel-uyelan, sekalipun berdesak-desakan, itu kalau bisa itu mendekat sedekat mungkin dengan khotib agar supaya mendengarkan khutbah. Tentu khutbahnya itu bijaksana khotibnya, jangan khotibnya itu bacanya itu lama sekali. Dulu itu pernah sini Pak, sampai melebihi 20 menit sampai hampir setengah jam. Nah ini kan oleh orang yang berjamaah malah tidak didengarkan, malah
apalagi bacanya tuh pelan-pelan. Ini maksudnya pelan-pelan itu rangkaian kata-katanya tuh pelan, tidak cepat. Nah ini jamaahnya itu malah tidak mendengarkan tapi malah ngantuk. Jadi berusaha semaksimal mungkin ketika kita berjumatan mendekat dengan khotib. Tujuannya agar mendengar isi khutbah itu. Waktu krohu as-sholatu fil aswaqi warrihabi al-kharijati anil masjidi. Ini makruh ketika berjumatan ini sholat berada jauh dari tempat masjid, warihabi atau teras-teras yang keluar dari masjid. Ya kalau di sini teras di depan, di samping itu sudah dicatat menjadi masjid. Tapi kalau di rumah ini, di rumah sebelah situ atau di depan itu kakak, itu selama dia tahu gerak-gerik imam secara langsung maupun secara tidak langsung lewat suaranya atau lewat jamaah-jamaah yang ada di belakangnya, itu sah. Tapi hukumnya itu makruh. Lah di depan atau barisan-barisan di masjid itu banyak yang longgar, banyak yang kosong, tapi kok mencari tempat yang agak jauh, mencari tempat yang enak. Karena apa? Nanti kalau pulang tuh assalamualaikum langsung gudu-gudu pulang. Paling depan sendiri, paling dahulu sendiri. Ya ini hukumnya sholat seperti hukumnya makruh. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin sholat itu dekat atau di dalam masjid. Warrihabi al-kharijati anil masjidi. Jadi boleh sah sholat itu di luar masjid, maksudnya yang masih teras atau halaman masjid. Tapi itu sudah keluar dari yang namanya masjid, hukumnya adalah makruh. Walaupun sholatnya itu sah. Walaihi ayyaktu al-kalama inda khurujil khatibi. Dan bagi orang yang berjumatan, mendatangi sholat Jumat, mendatangi khutbah Jumat, hendaknya berhenti berbicara ketika khotib itu sudah keluar. Nah sudah keluar itu khotib itu sudah datang. Kalau khotib sudah datang, maka nanti azan yang pertama itu meneng. Tapi kenyataan di sekitar kita itu kan khotib sudah khutbah saja itu isi nongkrong, kadang ya isi rokok. Ini hendaknya itu berhenti. Apakah sholatnya itu tidak sah, tapi tidak mendapatkan fadilah daripada sholat Jumat itu sendiri. Bal yastahilu bijawabil mu'adzini, karena khotib sudah datang, lalu Bilal atau muadzin itu sudah melantunkan adzan, maka hendaknya kita dengarkan, kita menjawabi, kita menirukan kalimat-kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin. Jadi Allahu Akbar kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minimal kalau tidak jawab, hendaknya itu tidak berbicara. Summa bistima'il khutbati. Lalu setelah adzan, tentu kalau di sekitar kita itu juga sunnah sholat qobliyal jum'ah 2 rakaat setelah khutbah kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi wal imamu yakhtubu angsit faqat lahu wa man lahu wal imamu yakhtubu fala jum'atalah.
dawuhnya Kanjeng Nabi ketika sedang dilakukan Jumatan, ada orang mengatakan khotib lagi berkhutbah, menyampaikan materi khutbah. Misalkan ada orang lagi rokok atau lagi apalah, lalu menegur dengan kata-kata ansih, diamlah. Justru menegur dengan kata-kata itu, maka Jumatannya itu lago. Lago itu apa? Tidak mendapatkan fadilah Jumatan. Tapi ya masalah gugur. Nah, jadi sebenarnya kita mengingatkan, justru itu dengan kata-kata itu Jumatan kita itu lago. Lago itu maksudnya apa? Tidak mendapatkan fadilah atau pahala Jumatan. Lah kalau ada orang merokok atau orang ngomong gimana? Kita pakai syarah. Tangan kita diletakkan atau jari-jari kita diletakkan di depan mulut. Nah, kalau kita ngomong berarti Jumatan kita itu lago. Lago itu maksudnya tidak mendapatkan fadilah Jumatan. Nah, kalau fadilah kita itu tidak mendapatkan Jumatan, maka Jumatan kita fala Jumatalah, maksudnya Jumatan kita mung teko-tok ning masjid tapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan fadilah. Bahasanya cuman gugurnya kewajiban tok. Lah mestinya orang Jumatan itu kan tidak seperti itu. Ini yang menjadi kebiasaan atau budaya di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita. Wis pokoknya melu sholat Jumat, mbah ngomong, mbah jagongan, pokoknya yang penting melakukan sholat Jumat bersama itu sudah gugur. Bahkan ada yang berpikiran atau berpendapat atau mindsetnya itu wis pokoknya gendino gak sholat rapopo anggere sholat Jumat seminggu pisan. Nah, ini sangat keliru sekali. Jadi Jumatan itu sebagai syiar, sebagai tanda-tanda bahwa umat Islam itu rukun, bahwa umat Islam itu adalah bersatu. Nah, hadis Nabi di mana seseorang ketika Jumatan mengingatkan temannya yang berbicara, mengingatkan temannya yang lagi merokok dan lain sebagainya dengan kata-kata diam, tidak isyarah. Ini hadis ini menunjukkan bahwa annal iskata yang bagi ayaku nabi isyaratin, bahwa menyuruh diam kepada temannya atau jamaah lain itu hendaknya dengan isyarah, tidak dengan kata-kata. Auromi khasotin labinuki, atau kita itu melempar kertas lah. Kalau kerikil nanti maklutak malah sakit. Jadi kalau isyarat ya kita itu tadi jari-jari kita diletakkan di mulut. Nah, atau dengan khasotin kerikil kecil atau kertas kita lemparkan. Jadi tidak binuki, tidak dengan kata-kata ucapan, tapi dengan isyarah atau dengan melempar kertas atau kerikil kecil. Ya tujuannya agar supaya dia mendengarkan khutbah Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu falyarji ila sya'nihi dzakirallaha azza wa jalla mufakkirun fi alaihi syakirallaha ta'ala ala taufiqihi khaifan min taqsirihi. Ketika Jumat sudah selesai, sholat Jumat sudah selesai, kembali kita duduk sebagaimana kala
Zakiron, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ini kalau panduannya di dalam kitab Nashahul Ibad juga, yaitu terus imam atau khotib ini membaca Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian surat Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, lalu berdoa. Nah, kalau tidak itu ya pokoknya itu zikir, ingat kepada Allah. Entah itu membaca sholawat, entah itu mengulangi kalimat la ilaha illallah atau Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah. Kalau tidak membaca ya pokoknya dalam hatinya itu zikir, ingat kepada Allah. Mufakiron fi alaihi, ingat, berpikir bahwa kita itu diberi beberapa nikmat yang sangat banyak. Minimal kita itu diberi nikmat, dijadikan orang Islam, dijadikan orang yang beriman, dijadikan orang yang ditakdir melaksanakan sholat Jumat, ditakdir menjadi orang yang punya kenikmatan zahir, fisik. Semuanya kita pikir, ya yo, aku dikei sikil normal iso mbahku, upama aku iku ora dikei sikil sehat, kira-kira aku ya ora iso nang masjid. Ini termasuk mufakiron fi alaihi. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah ini kita, bahasa Jawa ini kita galih, kita resapi ning nggone manah di dalam hati. Misalkan saya tidak bisa melihat, misalkan saya buta, cara ning masjid yo ngremet-ngremet, kira-kira tekan masjid apa gak. Ya ini kita pikir semuanya nikmat sekecil apapun, nikmat yang kita beri, yang diberikan oleh Allah, kita galih, kita rasakan di dalam hati. Syakiron Allah fi taufiqihi, dan kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur, mudah bersyukur karena kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, pertolongan bisa melakukan ibadah, pertolongan ditakdir menjadi orang yang baik, pertolongan tidak melakukan maksiat, pertolongan diberi anugerah putra-putri yang soleh-solehah, pertolongan diberi nikmat sehat walafiat. Semuanya ini kita syukuri. Ya kalau syukur itu apa? Syukur itu adalah tasarrufun nikmah ala sabilin yardahullah. Jadi syukur itu adalah memakai, mentasarufkan nikmat yang diberikan oleh Allah ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Pokoknya jalan yang tidak dimurkai oleh Allah. Berarti kalau kita diberi nikmat apa saja, yang penting kita itu jangan mengeluh. Yang penting jangan kita gunakan untuk kemaksiatan. Karena orang yang mengeluh itu diantara orang yang tidak ridho dengan pemberian Allah. Nah, semua jalan yang diridhoi oleh Allah, nikmat yang kita terima itu kita tasarufkan seperti itu, maka yang dapat adalah ridho Allah. Jadi setelah mendengarkan khutbah, setelah sholat Jumat, kita itu senantiasa bersyukur, berpikir bahwa nikmat kita itu adalah sangat luar biasa. Khaifan min taksirihi. Jadi ketika habis sholat Jumat jangan langsung pulang, kalau bisa ya mufakiron, berpikir, zakiron, ingat kepada Allah, syakiron, senantiasa syukur kepada Allah, khaifan min taksirihi, senantiasa takut
kepada perbuatan yang dia senantiasa itu sembrono. Sembrono, sholatnya tidak terjaga, sembrono ibadahnya tidak terjaga, sembrono berani melakukan kemaksiatan. Ini kita takut nanti apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, sanksi apa yang akan diberikan oleh Allah kalau kita itu menjadi orang yang taksir. Taksir itu artinya itu sembrono. Sembrono apa? Melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli badal jumu'ati rakaataini fi baitihi. Ya, ini kalau Rasulullah sholat sunnah ba'dal Jumat itu ada, tapi kalau Rasulullah itu dilakukan di rumah. Jadi tidak harus di masjid. Yang penting niatnya itu ba'dal Jumat 2 rakaat. Tapi di dalamnya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi melakukan di rumah itu agar supaya apa? Supaya para sahabat, para umatnya itu tidak mempunyai pikiran bahwasanya sunat Jumat setelah sholat Jumat itu tidak menjadi itu adalah sesuatu yang wajib, itu adalah sunnah. Oleh karena itu dilakukan di rumah itu tetap mendapatkan kesunahan. Ini Rasulullah. Wa yustahabu ayyukfiros sholata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi wa fi lailatihi. Disunahkan ketika malam Jumat atau di hari Jumat, berarti mulai maghrib malam Jumat sampai maghrib malam Sabtu habis hari Jumat, itu disunahkan membaca sholawat Nabi. Ya minimal kita itu membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Soal kita itu hafal sholawat nariyah, monggo. Sholawat itu kan banyak sekali. Sholawat bahriyah kubro, monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad juga monggo. Yang penting disunahkan membaca sholawat khususnya di malam Jumat dan hari Jumat. Apakah di lainnya itu tidak sunnah? Ya tetap sunnah, cuman penekanannya itu lebih ketika hari Jumat atau malam Jumat. Wa ayata sodako fihi, dan ketika hari Jumat itu disunahkan sodakoh. Sodakoh apa saja itu disunahkan kepada siapa saja. Tidak harus makan, tidak harus mewah, yang penting itu disunahkan bersodakoh. Ila alaman sa'ala wal imamu yahtubu. Tapi dilarang sodakoh kepada orang ketika imam dalam keadaan khutbah dia itu meminta-minta jaluk, gak boleh. Gak boleh, itu hukumnya haram. Sholat Jumat, khutbah Jumat mestinya mendengarkan khutbah Jumat, kok jaluk-jaluk, ngemis bahasanya. Ini malah justru disunahkan tidak diberi. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram memberi. Karena apa? Mendorong kemungkaran. Kemungkaran apa? Yaitu tidak mendengarkan khutbah. Jadi diberikan kepada siapapun, sedekah itu banyak sedikit, mewah atau tidak, itu disunahkan kecuali bagi orang yang meminta-minta. Nek ana wong jaluk-jaluk, sunahnya itu malah tidak diberi. Bahkan ada yang mengatakan memberi orang yang minta-minta ketika imam itu khutbah itu hukumnya haram. Karena apa?
karena itu mendorong kepada kemungkaran. Mesti ini Jumatan ku tenang, nek ngei malah dadine berisik. Ya, ini hukumnya nggak boleh. Qala Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan idza sa'ala rajulu fil masjid faqad istahaqqa alla yuta. Yang artinya ketika ada seseorang itu minta-minta di masjid, ya minta-minta masjid ini tidak fokus pada hari Jumat saja, maka dia berhak untuk tidak diberi. Masjid itu orang gone ngemis kok njaluk ngemis-ngemis ning masjid. Yakni haula isu'alu fil jami'i alladzina yakhuttuna riqaban nasi illa ayyas ala qaiman au qaidan fi makanihi min ghairi takhattin. Maksudnya dawuhnya Imam sahabat Ibnu Mas'ud itu ketika ana wong njaluk ning masjid gak oleh diparingi. Maksudnya adalah mereka-mereka yang meminta di masjid umum, jamek itu masjid umum, di mana dia tuh minta-mintanya itu mlaku ngono lho Pak Ali. Jadi wis wong-wong iki do meneng. Kaya ning gone ning Masjidil Haram itu kan ada tuh Pak Ali. Iya. Ngelangkah-ngelangkai karo nggawa tas jaluk-jaluk. Minta-minta. Ini enggak boleh. Kecuali ini di luar hari Jumat ini. Kecuali mintanya dia itu duduk tenang atau berdiri tapi di tempatnya, ora sampai melangkahi. Itu monggo, mau diberi monggo, tidak juga monggo. Tapi kalau yang jalur itu sampai melaku, ini loh, dia kan ngantuk tekan dinding, melewati barisan orang yang duduk itu sunnah tidak diberi karena mengganggu kekhusyuan, ketenangan orang yang mendengarkan khutbah atau menanti sholat jamaah. Tapi kalau mintanya itu duduk, misalkan saya itu gini, ya monggo, atau saya berdiri jaluk, otomatis kan ini tidak mengganggu yang lain, paling yang sekitarnya ini monggo. Jadi ila ayyas ala qaiman au qaidan fi makanihi min ghairi takhatin. Jadi mintanya itu berdiri tapi di tempatnya atau duduk ya di tempatnya. Tidak sampai melangkahi orang-orang yang sedang duduk mendengarkan khutbah atau menanti sholat berjamaah. Wa karraha ba'du salafi syira al-ma'i fil masjidi minas suqa liyashrabahu aw yasbulahu hatta la yakuna mubta'an fil masjidi fa innal bai'a wasyira'a fil masjidi makruhun. Sebagian ulama salaf menghukumi makruh membeli air di masjid dari para penjual minuman. Beliau misalkan ini aku tuku yo tak ombe dhewe atau saya membeli, saya mesti menyediakan yusab bilu, saya sediakan agar supaya diminum orang lain. Ini sebagian ulama salaf itu malah menghukuminya itu hukum makruh. Agar supaya apa toh? Nek ana wong dodol banyu tak tuku dodol ini masjid, maka penjual ini nanti itu jelas akan membuat bahasanya itu rame atau onar di dalam masjid. Karena apa? Karena jual beli, membeli makanan atau apa saja di masjid itu hukumnya adalah makruh, tidak haram tapi hukumnya makruh. Tapi kalau mengganggu khutbah itu haram. Tapi kalau hanya di masjid maksudnya tidak waktu khutbah itu hukumnya makruh.
Wa qala la basa law a'ta al-fiddata khaurijal masjidi. Sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa andikan ada seseorang memberikan apa ya, emas atau perak tapi di luar masjid. Berarti sodakoh boleh emas atau perak tapi harus di luar masjid. Jadi sodakoh loh ini, tidak jual beli. Tsumma syarroba aw sabbala fil masjidi. Kemudian jadi misalkan ini sampean sadurungi khutbah, sadurungi salat sampean iki tuku. Misalkan tuku banyu, kaya ning ngono iki lho Pak Ali. 3 galon sampean tuku, sampean letakkan di situ biar diminum oleh orang lain sama yang lain, itu boleh. Tapi kan sampean menyediakan sabbala, menyediakan di situ itu kan sebelum Jumatan atau sebelum khutbah. Jadi tidak mengganggu, itu boleh. Itu malah apa itu namanya? Itu malah sunnahnya itu karena bersodakoh. Jadi summa syariba aw sabbala fil masjid. Wa yambaghi ayazida fil jum'ati fi anwa'il khairati. Dan disunahkan sekali ketika hari Jumat itu menambah durasi amal-amal kebaikan, macam-macam lah. Yang seneng sholawat ya sholawat, kalau di hari selain Jumat itu waktu arasasen, maka di hari Jumat atau malam Jumat itu diprioritaskan. Kalau seneng baca Al-Quran ya biasanya itu hanya 1-2 ayat setiap hari, paling tidak itu 1 halaman atau 1 juz misalkan. Itu durasinya. Ketika hari Jumat itu biasanya tidak tidak senang bersedekah, maka di hari Jumat atau malam Jumat diprioritaskan bersedekah. Mengapa demikian? Fa innallaha subhanahu wa ta'ala idza ahabba abdan istamalahu fil awqatil fadilah bi fadhilil a'mali. Karena Allah ketika mencintai hambanya, ketika Allah senang dengan hambanya, maka Allah akan memprioritaskan amal-amal hambanya itu di tempat-tempat yang utama dengan berbagai macam keutamaan ibadah. Jadi kesimpulannya, ketika malam Jumat, ketika hari Jumat, kita itu kok mempunyai gairah untuk senantiasa beramal baik, itu menunjukkan bahwa kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah itu akan senantiasa meridhoi Allah meridhoi dengan amal-amal yang kita lakukan. Makanya istilahnya ngaji umum, tapi kalau di pondok libur untuk kegiatan ngaji umum di tempat-tempat tertentu lah. Ngaji ya malam Jumat, istighosa ya malam Jumat. Itu karena Nabi sendiri itu mengatakan ketika Allah mencintai, ridho dengan hambanya, Allah akan istilah itu mengarahkan hambanya itu untuk senantiasa berbuat baik di tempat-tempat, di waktu-waktu yang utama, di antaranya yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Paling tidak ketika kita tidak istilahnya tidak mujahadah, kita tidak istighosah, kita tidak wiridan, ya kita itu di malam Jumat itu gairah untuk senantiasa menuntut ilmu, mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi secara zahir kita itu senang beramal. Ini fadilah-fadilah di antara hari Jumat atau malam Jumat. Semoga bermanfaat. Berarti ini
kelebihan atau fadilah-fadilah tentang hari Jumat sudah kita lewati. Pak, insya Allah minggu depan ini beberapa masalah yang hubungannya dengan posisi antara wanita dan laki-laki ketika sholat berjamaah itu posisinya itu yang terbaik itu seperti apa. Semoga kita senantiasa diberi umur panjang dan sehat walafiat. Al-Fatihah.